Ngapain sih kita punya pasangan? Ngapain sih menikah dan punya anak? Toh bumi udah penuh ya, udah 8 miliar ya kan? Ngapain ditambah-tambah lagi gitu ya? Kita kan memang ciptaan Imago Dei, ya, seturut dengan rupa dan gambar Allah. So Allah juga adalah Allah yang berelasi toh, karena dia selalu menyapa kita, dia ingin kita juga berelasi dengan Allah, dan kita juga sebagai makhluk sosial yang diciptakan, itu nggak akan bisa nih mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau ya kita tetap memerlukan lah pertolongan atau bantuan orang lain. Apakah setiap manusia itu perlu atau wajib berpasangan dalam hal ini menikah? Ini jawabannya nggak bisa sama buat setiap orang gitu ya. Tapi memang lebih ke panggilannya seperti apa. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Nah kalau dari, ini kan ngomongin trust issue ya, ini topik yang menarik ya. Kalau dari sudut pandang cowok nih, Ko Jerry, pernah ada trust issue nggak nih Ko? Jarang Trust issue sama sih. saya. Sama pasangan mungkin ya, atau sama dulu mungkin pas zaman pacaran gitu ya, lalu sempat merasa pernah disakiti atau apa gitu? Jarang ya sebenarnya ya. Kayaknya sih sebenarnya nggak terlalu ada trust issue kalau dari aku gitu ya. Tapi memang di dalam berelasi gitu ya, aku memastikan bahwa aku pun bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi bukan sekedar dari tindakannya, tapi juga dari komitmennya, dari pikirannya, dan itu yang bikin aku merasa aman gitu ya di dalam hubungan itu gitu ya. Jadi aku nggak ngerasa bahwa aku udah memberikan yang terbaik gitu ya, dan aku rasa itu cukup gitu ya. Jadi nggak mungkin lah pasanganku tuh mencari yang lain gitu. Tapi memang ya dari keluarga juga nggak ada masalah, dari trauma juga nggak ada gitu ya. Mungkin jadinya buat aku lebih gampang masalah trust ini gitu. Jadi apa ya, kalau trust issue itu mungkin kita semua pasti pernah mengalami ya, dalam tahapan level yang berbeda-beda tentunya ya. Tapi itu sebuah isu yang pasti kita alami, dan yang penting tadi ya, seperti yang tadi Ciwidia udah sampaikan teman-teman, apapun yang jadi masalahnya, keputusan itu adalah efek ya. Nah, tapi sebelum kita ambil keputusan, kita harus pikirkan matang-matang dulu nih ya, apa nih penyebabnya? Apakah kita mau merit atau mau enggak gitu ya? Kalau mau merit, ada juga banyak orang yang memerit tadi seperti kita bahas di awal ya, alasannya cuma karena diburu-buru ya kan, ngerasa aduh udah nggak laku gitu ya. Banyak mungkin ya, ada teman-teman yang usianya udah di atas 25 gitu ya, dan mulai kepikiran hal seperti itu. Tapi balik lagi, kita mau tegasin teman-teman ya, dari Ciwidia dan Ko Jerry, sebenarnya tujuan hidup berpasangan bagi orang Kristen apa? Bagi orang Kristen ya, gitu ya, karena memang banyak orang berpikir tujuan berpasangan happiness. Nah, itu. Iya kan? Saya juga dulu sempat mikir gitu loh. Kalau merit pasti bahagia. Iya, benar. Dan kan ada risetnya. Ada risetnya yang mengatakan bahwa kalau yang hidup berpasangan lebih satisfy hidupnya. Oke. Itu ada risetnya juga gitu. Jadi orang-orang punya tujuan kalau menikah happiness. Nah, biasanya kalau punya tujuan itu akan kecewa. Kenapa? Karena tujuannya happiness. Walaupun di dalam marriage enggak semuanya juga enggak happy, tetap ada God's blessing di dalamnya. Ya. Tapi mungkin tujuannya lebih kepada, kalau Kristiani menurut saya lebih kepada bagaimana kita ini merefleksikan gitu kali ya, mungkin karakter Kristus di dalam hidup kita dengan di dalam pasangan ya. Bagaimana berpasangan itu akhirnya membuat kita dewasa, lebih dewasa secara karakter. Contoh, lebih sabar misalnya, ya lebih rendah hati gitu ya. Banyak hal yang kita belajar dari sebuah kehidupan berpasangan.
Oke, jadi tujuannya sebuah proses ya sebenarnya ya, bukan satu ultimate goal kayak di film-film gitu ya. Abis married langsung, wih, happy bahagia gitu ya. Oke, nah kalau dari Ko Jerry nih, waktu pas married nih Ko ya, kira-kira punya ekspektasi apa nih terhadap pernikahan? Ekspektasinya ya sebenarnya ekspektasinya juga nggak tinggi-tinggi banget sih gitu ya, karena dari sebelum nikah kita pacaran lumayan lama, kita juga udah ikut premarital gitu ya, jadi kita udah dipersiapkan gitu ya bahwa memang nggak semuanya akan seindah itu gitu ya. Jadi udah nggak kaget ya? Nggak kaget, betul. Dan tadi gitu ya, kalau tadi aku bilang bahwa pernikahan itu menyenangkan gitu ya, ya memang menyenangkan gitu ya, tapi bukan berarti nggak ada ups and down-nya juga gitu ya, nggak ada ributnya juga gitu ya, tetap ada gitu ya. Tapi tadi yang poin yang Bu Widya sampaikan tuh bagus banget gitu ya, bahwa memang kita belajar untuk menerapkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita berpasangan, gimana kita bisa memaafkan, gimana kita bisa sabar, gimana kita bisa sama-sama tuh saling ngebangun menjadi satu pribadi yang semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Dan memang itu juga yang kita sebagai orang Kristen pribadi juga tuju kan gitu ya, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan kalau dari sisi Alkitabiahnya gitu ya, tujuan dari kita menikah ya memang seperti yang pada Kejadian gitu ya, kita laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, kita harus beranak cucu gitu ya. Ya memang itu tujuan yang Tuhan berikan gitu ya bagi kita yang memang dipanggil untuk menikah. Oke. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan ya dari teman-teman di Instagram. Jadi kapan hari itu teman-teman di Instagram, sobat-sobat muda semua itu mengisi survei singkat ya di IG Story tentang pertanyaan yang mau diajukan nih saat podcast ya. Ini ada yang tanya ya, gimana menghadapi stigma masyarakat tentang seseorang yang memilih buat hidup sendiri ya, atau belum memiliki pasangan. Misal, karena belum menikah di usia udah jelang mau 30 nih ya, jadinya diejek dan disuruh cepat menikah, terkhusus dari sudut pandang perempuan. Ya, misalkan kayaknya perempuan ini stigmanya berat banget ya, gitu. Nah, kalau dari Ci Widya gimana nih, Ci? Ya, memang sulit ya kalau menghadapi itu stigma ya. Itu sulit banget sih dan capek banget karena kayaknya kita sendirian tapi dituding banyak orang. Iya, betul. Ya, itu membuat kita tuh bisa, bingung sih pastinya. Cuman kalau menghadapi hal itu, ya balik lagi tadi, keputusan kita tuh seperti apa, ya. Okay. Dan juga sesuatu yang dikontrol kita itu aja yang kita jaga. Tapi yang di luar kontrol kita, omongan orang, misalnya ya, value-value yang mungkin dari sosial, kalau itu tidak bisa kita kontrol, ya nggak usah kita kendalikan. Just fokus aja dengan apa yang kamu akan perbuat dan apa yang mungkin menjadi, balik lagi, tujuan hidupmu. Ya gumulin itu aja, itu yang lebih penting menurut saya. Oke, pegang ya, kita fokus pada apa yang kita bisa kontrol ya. Terus misal ya tadi ya, teman-teman, keputusan kita yang paling kenal kita tuh ya kita sendiri gitu ya, bukan tetangga kita, bukan teman sekantor kita gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang lain, nah tapi mungkin ini tips praktis ya, Ci Widya. Kalau gimana nih cara menanggapi mereka nih, orang-orang yang julid nih ngomongin soal pasangan, gimana nih? Dibawain humor aja. Kalau ada teman saya gitu ya, belum kawin, dibalikin, mau bayarin gitu jadinya. Oke, ya, di bawah humor ya teman-teman ya. Dibawain humor aja. Jadi nggak usah terlalu kayak keserang banget. Tapi memang kita perlu firm juga dengan keputusan kita. Atau kita perlu firm juga dengan, ya mungkin waktunya Tuhan belum, misalnya. Lebih kepada seperti itu sih. Oke, jadi nggak perlu ya sampai dibawa sakit hati gitu ya, sampai merasa gitu. Karena kalau kayaknya banyak juga ya kasus di mana berawal dari pertanyaan basa-basi mungkin ya, pada akhirnya membuat orang malah jadi luka, trauma gitu ya. Benar. Kita perlu kasih batasan buat hal itu. Ya, batasan. Jangan itu semua masuk ke dalam pikiran kita. Oke. Nah, kalau dari Ko Jerry nih kok buat lelaki-lelaki nih yang sedang meniti karir gitu ya. Terus mereka menghadapi pertanyaan yang sama, kok nggak merit-merit, itu gimana?
Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kita perlu firm dulu pertama sama panggilannya gitu ya. Karena di dalam hubungan juga laki-laki memang tugas dan tanggung jawabnya juga banyak gitu ya. Jadi kadang ada anggapannya gitu ya, kalau laki-laki kan kalau nikah ya udah gitu ya, tinggal kerja aja gitu ya, kebutuhan istri gitu ya, menuhin kebutuhan rumah tangga gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita pun tetap harus membesarkan anak, kita pun harus bisa ngebagi waktu dengan baik gitu ya. Kebutuhan finansial yang akan lebih besar ya pasti juga gitu ya. Jadi kita perlu firm dengan panggilan kita, dan kalau memang panggilan kita untuk menikah, kita pun juga harus yakin gitu ya dengan tanggung jawab yang akan kita emban gitu. Gitu ya. Nah, dan gimana kalau kita menghadapi sebenarnya ya julitan-julitan orang itu gitu ya, kalau ya kita bisa bawakan dengan ya tadi humor gitu ya. Kalau laki-laki justru lebih gampang gitu ya, mau dibayarin gitu ya, karena kan biasanya laki-laki perannya lebih besar gitu ya. Ya, kalau mereka mau bayarin ya justru bagus buat kita gitu kan. Terus mungkin juga kalau untuk keluarga inti gitu ya, ketika kita udah firm, kita bisa coba untuk komunikasiin secara asertif apa yang jadi panggilan kita gitu ya, supaya ya setidaknya orang-orang inti yang ada di lingkaran kita ini tahu gitu ya bahwa oh kita tuh terpanggilnya untuk misalnya hidup selibat loh gitu ya. Dan tantangan sih. Walaupun itu tantangan gitu ya, karena nggak akan semua orang bisa mengerti itu gitu ya. Dan itu juga panggilan yang berat gitu ya, tapi ya seenggaknya ketika kita punya keyakinan gitu ya dengan pilihan yang kita ambil, terus kemudian kita juga punya support ya dari beberapa orang yang mungkin bisa memahami panggilan kita gitu ya, ya itu bisa jadi cukup sih buat kita untuk lebih ya slow aja gitu ya ngadepin tekanan-tekanan dari sosial. Slow ya teman-temannya, itu kuncinya, make it slow. Jadi buat teman-teman yang mengalami di kuliah, di keluarga, kumpul keluarga, atau lagi jalan gitu ya, tetangga pada julid ya, dan kok nggak nikah-nikah ya, bisa ditanggapi dengan santai. Jadi nggak perlu masuk ke hati sampai emosi, jangan ya teman-teman ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi, ini menarik ya. Ini sobat muda kalau ngirim pertanyaan ini keluar banget dari unek-unek hatinya ya. Ini pertanyaannya gini nih. Kak, pengen tahu dong ciri-ciri seseorang yang punya pasangan hanya karena keinginan, dan ciri-ciri seseorang yang punya pasangan karena memang itu kebutuhan. Apa nih kira-kira nih dari Ko Jerry dulu? Kalau keinginan ya gampang ya. Sebenarnya tadi kita bilang gitu ya, bahwa keinginan itu kan bukan sesuatu kebutuhan ya. Keinginan itu ya ingin dari diri kita yang mungkin ketika kita dapat, kualitas hidup kita tuh bisa ningkat gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya pasangan hanya untuk keinginan gitu ya, kita tahu bahwa ya mungkin di dalamnya nggak akan ada komitmen gitu ya. Jadi terus juga kemudian keinginannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan diri. Entah itu kebutuhan seksual atau kebutuhan esteem gitu ya, harga diri kita, untuk dapat pengakuan supaya nggak dikomenin orang gitu ya. Ya itu yang kita tahu gitu ya, ketika hubungan dilandasi keinginan itu pasti akan self-centered banget sifatnya. Self-centered. Tapi ketika kita ngomongin soal kebutuhan, ya berarti kita juga tahu kita tuh butuh untuk menerima kasih sayang, tapi kita juga tahu bahwa kita mampu memberikan kasih sayang. Ya, kita mampu buat punya komitmen di dalam hubungan itu gitu ya. Bukan cuman lagi enak-enaknya kita mau deket, kalau nggak enak kita ya udah gitu ya. Tapi komitmen itu gitu ya, dimana kita setia sama satu pasangan, nikmatin semuanya gitu ya, jatuh bangunnya. Nah itu yang kedua gitu ya. Terus kemudian juga ya kita tahu lagi, balik lagi ke panggilan kita, bahwa ya memang kita dipanggil untuk berpasangan. Kita punya kita ngerasa kita bisa memenuhi
panggilan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan lebih baik lagi ya dengan berpasangan gitu. Oke. Thank you Ko Jerry. Dari Ciwidya. Sebenarnya hampir mirip sih ya. Kalau keinginan ya tadi itu mungkin ingin cepet-cepet, ingin keluar rumah cepet-cepet. Oke. Itu keinginan juga ya. Iya. Atau ingin supaya lebih duluan nih yang married dibanding teman-teman, kan keren dong. Ya kalau buat cewek ya misalnya. Ya ingin cepet-cepet melakukan sesuatu atau ingin cepet-cepet jadi mama tanpa didasari dengan pemikiran lebih lanjut. Jadi keinginan mungkin lebih kepada tanpa pertimbangan yang lebih matang mungkin ya. Oke. Jadi kalau kebutuhan ya mungkin udah tahu, oh ya nih memang butuh, nggak bisa nih hidup sendiri dan kebetulan udah ada pasangan gitu ya, ya udah ayo kita work out dengan seperti itu mungkin kebutuhan. Oke, jadi ini kalau aku coba tangkap ya, kalau lebih cuma based on keinginan tuh sifatnya aku sentris banget ya. Aku pengen keluar rumah, aku pengen hidup lebih enak, aku capek kerja, pengen dinafkahi gitu ya. Atau yang cowok mungkin aku pengen ada yang masak ya, ada yang bikinin bekal gitu ya. Tapi kalau suatu kebutuhan itu berangkat dari suatu kesadaran bahwa kita butuh berelasi dan kita mau melayani pasangan kita ya. Jadi goalnya ke pelayanan, growing bareng. Tadi ya aku suka kata-kata dari Ko Jerry ya, nikmati proses jatuh bangun. Pas bangun nikmatin proses oke lah ya, tapi pas jatuh itu PR banget ya tentunya. Nah Sobat Muda gak kerasa nih waktunya udah berapa lama nih ya, lebih dari 30 menit kita ngobrol ya tentunya. Dan pastinya banyak insight yang Sobat Muda dapat dari sini. Dan kalau kita balik tadi ke judul podcastnya ya, punya pasangan, kebutuhan atau keinginan, dan antara menikah atau selibat mana yang lebih baik, tentunya dua-duanya baik ya Si dan Ko ya. Karena yang penting adalah itu sebuah keputusan. Yang penting adalah gimana kita memutuskan itu, proses kita, apa yang jadi panggilan kita, dua-duanya panggilan. Ya. Nah untuk kesimpulannya nih ya, baik dari Ko Jerry dan Ciwidya, untuk Sobat Muda, untuk teman-teman pendengar podcast ini yang sedang dalam kebimbangan ya, antara mau merit atau nggak merit ya kan, yang udah yang masih jomblo pengen punya pasangan, atau yang udah punya pasangan masih ternyata menggumuli juga, apakah memang marriage satu jenjang yang harus diraih atau enggak, atau mundur, itu kira-kira ada pesan apa nih dari Ciwidya? Kalau dari saya mungkin explore aja dengan apa yang mungkin kita bisa explore ya. Cari kawan juga untuk sharing itu perlu banget ya. Mungkin bisa juga cari kita nih konselor-konselor kalau misalnya lagi nggak available nih teman-temannya gitu ya. Sharing a lot itu sangat-sangat membantu menurut saya, karena ketika kita sharing itu akhirnya kita membuat kita mikir lagi sih. Dibanding kita diem aja dan muter aja, aduh capek nantinya. Ini pesan penting ya teman-teman ya. Jadi apapun yang ada di unek-unek teman-teman ya kan, di-sharingkan dulu. Ya. Live Spring sangat terbuka tentunya ya. Tapi teman-teman kalau nggak ke Live Spring bisa juga ada teman-teman lain. Biasa kalau sharing ke orang ini ya kan, baiknya sharing ke siapa nih, Ci? Apakah harus ke banyak orang, ke semua teman dalam satu circle atau gimana? Jangan terlalu banyak orang gitu ya. Benar-benar orang yang kita bisa percaya. Mungkin mentor itu juga seseorang yang memang diperlengkapi gitu ya untuk menjadi menerima sharing dari teman-teman ya, atau komsel mungkin itu juga sesuatu sih yang bisa jadi komunitas kita untuk sharing. Komunitas, komsel, kalau itu belum cukup teman-teman bisa datang ke lembaga profesional ya seperti Live Spring ya. Teman-teman bisa dibantu untuk berproses tentunya. Kalau dari Ko Jerry? Ya buat teman-teman semua perlu banget untuk menggumuli panggilannya ya, supaya kita bisa firm dengan keputusan kita, apakah itu kita mau single ataupun kita mau berpasangan gitu ya. Kemudian tips juga untuk yang berpasangan mau memutuskan untuk menikah, ikutlah premarital class gitu ya, sebanyak mungkin yang kalian bisa gitu ya, untuk ya punya persiapan yang matang gitu ya. Bahkan kalian jauh-jauh sebelum menikah ikut premarital class pun juga baik gitu ya, untuk meyakinkan panggilan kalian gitu ya. Nah dan buat ya tadi gitu ya, single maupun berpasangan, dua-duanya adalah panggilan Tuhan, dua-duanya itu baik. Jadi buat teman-teman juga jangan judging gitu ya, jangan jadi masyarakat julid gitu ya. Justru buat teman-teman kita sendiri, tapi ya kita bisa support mereka dengan apa yang kita bisa kasih juga
gitu. Oke, ini poin penting banget ya, saya garis bawahi banget. Jangan judging ya, jangan menghakimi. Entah keputusan mereka mau menikah, atau keputusan mereka mau selibat, itu adalah sebuah proses yang tentunya mereka gumulkan ya teman-teman ya. Gumulkan dengan sangat, dan tugas kita sebagai pihak lain yang melihat dari luar adalah tawarkan support ya, supaya mereka mantap dengan pilihan itu. Oke, sobat muda, kalau topik begini mah nggak berasa ya, panjang pun ya, kita tetap ngalir, tetap enjoy. Mungkin sobat muda punya banyak pertanyaan terkait topik ini atau pergumulan-pergumulan lain yang mungkin belum sempat terbahas, tercover dalam podcast ini. Teman-teman bisa komen ya di YouTube di bawah ini, teman-teman bisa salurkan komen. Atau kalau teman-teman membutuhkan bantuan profesional berupa konseling, teman-teman jangan ragu untuk menghubungi Livespring ya. Mungkin ada kontak IG atau apa? Bisa di-share? Ya, IG kita Livespring Counseling. Oke. @Livespring Counseling. Berarti bisa langsung ya teman-teman, kalau ada pengen bertanya ya, pengen tahu lebih lanjut, langsung follow dan DM aja ke Livespring Counseling. Dan jangan lupa teman-teman, podcast kamu ini adalah sebuah program reguler yang dihadirkan di Warung Sate Kamu untuk memperlengkapi teman-teman dalam bersaat teduh. Jadi kalau teman-teman saat teduh tiap pagi, itu teman-teman perlu belajar lebih lagi untuk apa? Untuk growing imannya, untuk growing dalam berbagai hal, dalam pengetahuan juga. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial Warung Sate Kamu ya teman-teman. Dan sebelum kita akhiri podcast ini, kita mau berdoa bareng-bareng untuk semua sobat muda yang mendengarkan podcast ini. Saya minta kesediaan dari Ciwidya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk acara yang boleh ada di dalam Warung Sate Kamu ini. Terima kasih ya Bapak karena Engkau turut memberkati banyak jiwa-jiwa muda yang punya banyak pertanyaan. Dan kami memohon kepada Engkau ya Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menyertai para kaula muda di dalam pergumulannya. Apakah akan hidup sendiri ataukah akan hidup berpasangan. Tuhan, tolong kami masing-masing, tolong kami di dalam menemukan pergumulan dan panggilan hidup kami, karena kami tidak mau bila panggilan hidup yang sudah ada diabaikan dan kami malah memilih yang mungkin membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik. Tuhan pimpin dan sertai setiap kaula muda yang ada, yang mendengarkan, dan biarlah setiap pergumulan, biarlah setiap pemikiran, semuanya Tuhan boleh mendapat jawaban yang daripada Engkau saja. Sertai dan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Ciwidya dan Ko Jerry buat waktunya. Ini 45 menit sampai 1 jam yang berbobot banget ya. Kalau bahasa anak sekarang mah daging semua isinya gitu ya. Nah sobat muda, kami berharap apa yang disampaikan dalam podcast ini boleh memberikan wawasan tambahan buat sobat muda dan juga memperteguh teman-teman akan apapun yang jadi keputusan dari teman-teman semua. Tapi seperti yang tadi Ciwidya dan Ko Jerry bilang ya kan, bahwa untuk satu keputusan besar tentunya kita harus sharingkan itu ya. Sharingkanlah itu kepada orang-orang yang terpercaya, kepada Tuhan juga tentunya, agar dalam keputusan itu teman-teman tidak asal pilih ya, tidak asal ambil, tapi benar-benar mantap. Oke, sobat muda, sampai bertemu lagi di podcast kamu episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagramnya Livespring di Livespring Counseling, dan juga follow juga media sosial Warung Sate Kamu. See you. See you. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.